Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Wijayanto, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 5, Kelompok 3 BPSDM Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas individu tentang etika publik. Beberapa potret etika publik di Indonesia. 1. Pelayanan publik masih buruk. Pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini dinilai masih buruk. Tolak ukurnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Sapu Bersih Pungli, serta banyak keluhan terhadap pelayanan publik dari masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia, yang diyakini sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka korupsi. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik ke Ombudsman RI setiap tahun bertambah. Tahun 2015, Ombudsman RI secara nasional menerima 6.543 laporan dari masyarakat. Kemudian di 2016 menjadi 9.030 laporan. Di 2017 ini diprediksi laporan yang diterima Ombudsman RI lebih dari 10.000. Laporan terbanyak soal pelayanan publik pemerintah daerah. Di Kalsel, laporan yang diterima Ombudsman diantaranya pungli penerimaan siswa baru di SMA Negeri 10 Banjarmasin beberapa waktu lalu, serta keluhan kualitas air dan tarif minimal 10 meter kubik oleh PDAM Banjarmasin. Hal ini dikatakan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Kalsel Sabiri Nur di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Jumat pagi. Potret 2. PNS terlambat, layanan terhambat. Hari pertama kerja pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Menpan RB pun mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak disiplin. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat, hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas, minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin karena Bupati memaklumi keterlambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Potret 3. Pelayanan publik di Papua Barat merosot selama pandemi. Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat mengungkapkan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah di wilayah Papua Barat selama masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Dari hasil pemantauan dan survei yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Papua Barat, pihak yang mudah dihubungi langsung hanya gugus tugas COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik selama pandemi berjalan sangat lambat, sehingga roda kepemerintahan menjadi pincang dan tidak efektif. Aturan bekerja dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat didefinisikan berbeda di daerah. Sebagian besar instansi pemerintah daerah tidak aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, mengatakan Ombudsman menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan dan menerima sejumlah laporan terkait sistem pelayanan yang jauh dari harapan masyarakat. Solusi etika publik pada masa pandemi. Nah, di sini saya akan mengambil permasalahan pada potret ketiga. Pelayanan publik di Papua selama pandemi mengalami penurunan. Hal ini menurut saya dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil di daerah Papua. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah 1. Pemerintah seharusnya memfasilitasi jaringan internet yang stabil di wilayah-wilayah terpencil. Kedua, pemerintah seharusnya memberikan
pelatihan atau sosialisasi pelayanan publik secara online. Solusi yang ketiga, pemerintah dapat melakukan pelayanan pembuatan SIM dan KTP secara online. Solusi yang keempat, pembayaran listrik dan pajak secara online. Dan solusi yang kelima adalah pemerintah seharusnya memberikan fasilitas konsultasi kesehatan secara online dan gratis kepada masyarakat agar mereka tetap terlayani meskipun dari rumah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.